dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu. Berarti orang belok dari Bu Mega ini nggak sekali dua kali ya? Kayak udah dari dulu maksudnya. Udah dari dulu. Beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa? Saya heran betul, kenapa kita harus ngaji? Mau dibawa kemana anak-anak itu kalau ngaji? Lah ya. Aku dulu yang mikir. Lah yo. Bu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Apa sumbangsihnya generasi milenial? Ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Saya dapat memutuskan tanpa rapat. Saya tahu yang dimaksud itu kan Jokowi. Lo nanti dulu. Karena apa? Sebagai ketua umum partai, saya ini mendapat hak prerogatif. Apa hak prerogatif? Bahwa saya dapat memutuskan tanpa rapat untuk suatu hal yang sangat urgent. Jokowi ketika jadi presiden 2 kali dia juga mulai memikir ke depan. Wajar lah kalau menurut saya. Berarti orang belok dari Bu Mega ini nggak sekali 2 kali ya? Kayak udah dari dulu maksudnya. Udah dari dulu. Dia mengandalkan dia sebagai pemimpin yang harus semua anak buahnya loyal. Ya, tapi kalau ada orang pandai dan orang berpotensi nggak mau begitu. Terus jadi taklid gitu kan nggak mau. Nah, kita lihat dengan keributan ini, ternyata orang dekatnya dua, Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan sudah nyebrang. Nyebrang gimana, Pak? Ke Prabowo. Ini asumsi atau? Loh, kenyataan kan jadi anggota kabinet kan? Pak Budi Gunawan. Ya, Mbak Puan juga kan karena takut undang-undang MD3 kan bisa aja dikerjain. Dia sudah melakukan pendekatan gitu loh, bahkan lebih kompromis lah. Lebih kompromistis ya. Dan mereka sudah ada zona nyaman yang tidak mau dilepas gitu loh. Tapi itu kan tokoh-tokoh penting di dalam partai. Pak BG memuji-muji Jokowi, presiden dengan popular rating yang tertinggi di dunia. Puan juga tidak pernah menyerang. Ya, yang menyerang kan Hasto aja. Sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakapak. Puan pidato Ibu Mega ini mendapat banyak sorotan dan sangat negatif. Kenapa? Karena itu dianggap merendahkan Pak Jokowi yang juga sebagai seorang presiden. Sebenarnya gimana memahami pidato Bu Mega ini? Aduh Ros, kalau tahu Bu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa? Ingat ya waktu itu, beberapa waktu lalu, Bu Mega dalam pidatonya pernah menyampaikan, saya itu nangis loh, saya itu nggak terima loh kalau kemudian melihat Pak Jokowi itu dibully. Saya itu pasti akan berdiri di depannya Pak Jokowi untuk membela Pak Jokowi. Karena saya nggak mau Pak Jokowi dibully. Ingat nggak waktu itu kayak gitu? Ibu Mega pernah pidato seperti itu. Saya baru pertama kali ini mendengar Ibu Mega membela seseorang sampai seperti itu. Artinya saya mau di depan ngebelain Pak Jokowi gitu. Karena apa? Karena saya bisa melihat bahwa sebagai seorang ibu kepada, ya mungkin bukan anaknya ya, bisa bicara sebagai adiknya mungkin. Sebagai adiknya itu sayang banget dan hormat banget. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa.
Mbak Puan ketawa. Nama kamu apa? Novia apa? Siap, Novia Celia Praying. Orang tuamu apa kerjanya? Siap, pedagang. Pedagang. Pedagang apa? Siap, tukang bakso ini. Sejamu. Tukang bakso? Siap. Orang tuamu bapak? Siap ya. Adikmu berapa? Siap, 1. Kalian berdua aja? Siap. Adikmu laki atau perempuan? Siap, laki-laki. Hebat bapakmu ya? Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapakmu? Siap. Kamu sungkem sama bapak? Siap. Terima kasih. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengsarkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Apa sumbangsihnya generasi milenial? Sebagai milenial, saya nggak tersinggung, cuma tersulut emosi aja. Dulu saya bangga presiden pertama perempuan, tapi setelah tahu kinerjanya, walah biasa aja. Ibu sendiri apa sumbangsi ibu selain di label partai terkorup sepanjang masa? Kalau nggak jual nama bapak, emang ibu bisa apa? Saya sebagai milenial, dengan kecanggihan teknologi, bisa viral dan bisa bersuara menjatuhkan banteng pertahanan ibu dengan kekuatan massa dan keberanian saya dalam berbicara. Ibu nggak tahu kekuatan milenial kalau udah speak up itu seperti apa. Tentara Israel aja sampai pup di celana. Ibu lupa, ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya, ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobrol SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat Ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal Ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia. Dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi Ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda, Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Mungkin saya akan lebih respect dan menghargai Ibu, maka saya akui baru itu pemimpin yang bijaksana. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana,
Itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Iya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19 Saya kira harus. itu. Tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim, itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana. Iya. Hukuman mati. Ini jadi warning. Kemudian yang ke-14, Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Di parlemen sudah sepakat, siapa yang melakukan korupsi di era pandemik, hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati, kaderku habis semua. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP, itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Nah itu seperti itu. Bara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik, Pak. Kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu.